Tikus kantor yang suka berenang di sungai yang kotor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Yang saya hormati Ibu Hilda dan juga teman-teman sekalian. Sebagai warga negara, tentunya kita memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjaga keutuhan dan juga kemajuan bangsa Indonesia. Tapi bagaimana hal tersebut dapat terwujud jika negara kita saja masih dipenuhi oleh korupsi? Oleh karena itu, kami Fokus Grup 1 akan membawakan tema presentasi mengenai jati diriku sebagai warga negara yang baik dan anti korupsi. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Nadina Farariani, yang kedua ada Rafega Amanda, yang ketiga saya selaku Dea Naila Rasya, yang keempat Gerit Arafat, yang kelima ada Genta Mahatma Putra, yang terakhir ada Aditya Ramadan. Maraknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia belakangan ini melibatkan berbagai lapisan dari masyarakat, bukan hanya pejabat pemerintah lagi, tetapi sampai juga ke sektor swasta. Menjadikan isu ini merupakan isu yang sangat penting untuk dibahas. Bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga bagaimana korupsi ini dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi para penyalahguna wewenang. Mulai dari ketimpangan sosial yang semakin nyata, penghambatan pembangunan, masyarakat yang kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah itu sendiri, rendahnya transparansi, hukuman yang terlalu ringan bagi para koruptor, rendahnya akuntabilitas institusi penegakan korupsi itu sendiri, itu semakin memperparah situasi ini. Jika tidak ditangani dengan secara tegas, korupsi akan terus menggerogoti fondasi negara dan juga menghambat kemajuan bangsa ini. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi melalui reformasi sistem, penegakan hukum yang lebih jelas, dan juga partisipasi yang lebih aktif dari berbagai elemen masyarakat dapat menjadi kunci dalam menciptakan Indonesia yang lebih jujur dan juga berintegritas. Warga negara itu adalah seseorang atau individu yang terdaftar dalam suatu negara secara hukum yang memiliki hak serta kewajibannya dalam berkehidupan, berbangsa, dan bernegara. Sebenarnya apa sih ciri-cirinya warga negara yang baik? Yang pertama itu adalah patuh terhadap hukum, yang patuh terhadap peraturan-peraturan dan juga undang-undang dasar yang berlaku serta tidak secara semena-mena melakukan tindakan yang melanggar hukum. Yang kedua adalah warga negara yang menjalankan hak dan kewajibannya secara seimbang, yaitu menggunakan hak dalam bermasyarakat seperti berpendapat dan juga memilih pemimpin secara tanggung jawab, dan juga melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara, yaitu salah satunya adalah membayar pajak. Yang ketiga adalah menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat ada bersikap toleran dan juga menghargai perbedaan. Kita semua tahu bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang diverse atau beragam akan suku, bangsa, budaya, agama, atau bahkan sekedar pendapat dalam kehidupan bermasyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, kita semua harus menjaga keutuhannya. Dan juga yang kelima adalah berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial dan juga politik, seperti mengikuti pemilu atau dapat berkontribusi secara positif bagi bangsa Indonesia. Yang terakhir adalah menjaga lingkungan dan juga kesejahteraan bersama. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu dampak dan definisi dari korupsi. Yang pertama yaitu definisi. Jadi definisi dari korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan yang dilakukan oleh beberapa orang untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Nah, dari situ dampaknya pun sangat banyak ya, atau vital, yaitu menurunkan kualitas hidup dari sistem pendidikan dan juga menurunkan fondasi ekonomi dan juga merendahkan kepercayaan kita kepada orang atau pejabat tersebut. Selanjutnya ada strategi pemberantasan korupsi. Strategi pemberantasan korupsi ini terbagi menjadi 3, yaitu strategi represif, strategi perbaikan sistem, dan juga strategi edukasi dan kampanye. Untuk strategi represif sendiri dilakukan ketika korupsi sudah terjadi, dengan cara KPK menyeret koruptor ke meja hijau, membacakan tuntutan, dan menghadirkan saksi serta alat bukti yang menguatkan. Yang kedua, strategi perbaikan sistem. Sistem pelayanan publik di Indonesia masih rumit dan banyak tahapan yang sebenarnya tidak diperlukan. Sistem yang baik bisa meminimalisir tindak korupsi dengan cara misal serba online dan pengawasan terintegrasi. Yang ketiga adalah strategi edukasi dan kampanye. Ini dilakukan untuk menyetarakan pemahaman di masyarakat.
Oke, untuk rencana aksi berantas korupsi ini terbagi menjadi 3 lagi, yaitu strategi represif, strategi perbaikan sistem, dan juga strategi edukasi dan kampanye. Untuk strategi represif sendiri, kita sebagai masyarakat umum bisa memanfaatkan platform Dumas atau pengaduan masyarakat dengan melaporkan perbuatan terindikasi korupsi kepada KPK. Yang kedua, strategi perbaikan sistem, kita sebagai masyarakat umum bisa memantau pelayanan publik, melakukan kajian dan penelitian terkait layanan publik, dan menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah. Dan untuk strategi edukasi dan kampanye ini, kita bisa memanfaatkan bakat dan minat kita, yaitu dengan menulis lagu-lagu anti korupsi, menciptakan cerpen atau puisi, dan membuat vlog untuk menyuarakan anti korupsi. Kita sebagai masyarakat umum juga harus membangun manajemen anti korupsi di lingkungan masing-masing. Selanjutnya, untuk pemaparan kasus akan dilakukan oleh rekan saya, Genta. Oke, selanjutnya saya akan membahas terkait paparan kasus, yang mana kami memilih kasus korupsi yang melibatkan Rafael Alun Trisambodo yang merupakan ayah dari Mario Dendi. Yang mana kasus korupsi ini mulai terungkap setelah insiden penganiayaan yang dilakukan oleh anaknya, yaitu Mario Dendi, terhadap remaja David Ozora pada Februari 2023. Yang mana setelah video penganiayaannya itu viral di media sosial dan memperlihatkan gaya hidup mewah si Mario Dendi ini memicu kecurigaan terhadap sumber kekayaan keluarganya. Sehingga KPK melakukan penyidikan lebih lanjut terhadap Rafael Alun yang saat itu bekerja sebagai pejabat di Direktorat Jenderal Pajak. Nah, kemudian KPK mengungkap bahwa ternyata ada aliran gratifikasi yang diterima melalui perusahaan konsultan miliknya. Kemudian KPK menemukan bukti berupa uang tunai senilai 32,2 miliar dalam bentuk dolar Amerika Serikat, dolar Singapura, dan euro, serta barang-barang mewah lainnya di rumah Rafael. Kemudian pada Maret 2023, akhirnya KPK pun menahan Rafael setelah menetapkannya sebagai tersangka dengan dugaan pelanggaran terkait gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Kemudian kasus ini semakin diperkuat dengan bukti bahwa harta-harta tersebut diduga berasal dari praktik korupsi yang dilakukan Rafael selama masa jabatannya sebagai pejabat pajak. Baik, selanjutnya adalah keterkaitan antara kasus Rafael Alun dengan pokok bahasan kita pada hari ini. Dimana kalau misalnya kita lihat ciri dari warga negara yang baik ini dilanggar oleh si Bapak Rafael Alun ini, dimana yang pertama itu patuh terhadap hukum, dimana dia melanggar kasus korupsi, kemudian selanjutnya adalah menjalankan kewajiban dan hak secara seimbang, dia sebagai pejabat negara seperti itu, kemudian selanjutnya adalah peduli terhadap kesejahteraan, menjunjung nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan juga harus menjadi orang bertanggung jawab, sedangkan Bapak Rafael Alun itu tidak. Kemudian untuk strategi penyelesaiannya adalah dengan menggunakan strategi represif, di mana KPK menyeret Rafael Alun untuk disidangkan dan juga pada akhirnya dihukum selama 14 tahun penjara dan juga denda 500 juta. Kemudian untuk dampak dari korupsi yang ia lakukan adalah yang pertama, secara sosial itu hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah dan juga aparatur sipil negara, ketidakpuasan sosial meningkat, munculnya stigma terhadap aparatur sipil negara, kemudian juga adanya tekanan terhadap reformasi birokrasi agar mencegah terjadinya korupsi selanjutnya. Kemudian untuk dampak secara ekonominya adalah pengurangan penerimaan negara, kemudian pengurangan investasi yang masuk, kemudian inefisiensi penggunaan anggaran serta ketidakstabilan ekonomi makro. Nah, sebagai refleksi, kasus korupsi Rafael Alun Trisambodo seharusnya dapat menjadi cermin bagi kita, terutama para calon penerus bangsa, bahwa tindakan yang merugikan negara dan masyarakat ini bukan hanya soal uang yang hilang, tetapi juga kepercayaan publik terhadap institusi negara. Sebagai generasi penerus, kita harus belajar dari kasus ini untuk tidak hanya mengecam tindakan korupsi, tetapi juga berani melakukan perubahan. Kita perlu menumbuhkan rasa tanggung jawab dan integritas dalam setiap aspek kehidupan kita, tidak hanya di ruang publik, tetapi juga dalam sikap pribadi kita. Pendidikan moral yang kuat, kesadaran akan hak dan kewajiban, serta keberanian untuk melawan ketidakadilan harus menjadi landasan kita dalam membangun masa depan Indonesia yang lebih cerah. Untuk menutup presentasi kami dapat menyimpulkan bahwa korupsi adalah luka di tubuh bangsa yang menyusup dalam setiap sendi kekuasaan, mencuri harapan dan merampas hak-hak yang seharusnya dapat dinikmati oleh rakyat. Bahayanya meluas, merusak tatanan kehidupan, menghambat kemajuan, dan dampaknya bukan hanya pada ekonomi, tetapi pada moral dan integritas kita sebagai suatu bangsa.
Sebagai generasi penerus, kita harus menjadi pelita yang menerangi jalan kejujuran, menanamkan nilai-nilai keadilan, dan dengan penuh keberanian berdiri teguh menentang segala bentuk korupsi agar negeri kita Indonesia dapat kembali bersinar. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.